Ngapain Mas Ali? Apa yang disebut dengan wisata alam? Wisata dengan menonjolkan potensi alamnya. Bisa jadi. Pinter. Kemarin teman-teman Gelang Projo itu diculik sama Mas Beginu. Mas Beginu itu pemretnya Kompas TV. Terus kayaknya dicecer, diinterogasi. Gimana upaya pendekatan, upaya pemberdayaan itu juga kita lakukan karena kita sudah berprinsip bahwa Gelang Projo ini harus hidup dengan masyarakat lokal. Kita mencoba mengoptimalkan sumber daya yang ada di lokal. Bahasanya Mas Erik mending nyekolah ke timbangannya kita ngambil dari impor dari luar wilayah yang nanti malah justru menggeser nilai-nilai lokal yang ada di Gelang Projo. Aku nonton bangga sih, karena teman-teman sini kan sebenarnya susah ngomong, tapi tak dorong akhirnya mau datang. Dan benar, karena ternyata kata masuk Mas Beginu itu awalnya ragu, jangan-jangan kedatangan Mas Erik itu nanti malah dengan adanya wisata nanti lingkungan malah rusak. Dan ternyata perkembangan pariwisata ini kan sangat cepat ya, dan akhirnya kami berbisnis pariwisata dengan mencoba mengkolaborasikan antara bagaimana nilai konservasinya itu tetap ada, tapi nilai ekonominya juga dapat. Seperti teman-teman lihat, kita menyelamatkan banyak bukit yang tadinya untuk digunakan untuk tambang sekarang sudah berhenti dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil yang bisa kita sebutkan, belum rencana konservasi yang lain gitu. Nah, jadi memang ada juga yang mengatasnamakan ekonomi akhirnya merusak lingkungan, itu banyak ya, salah satunya yang terjadi di Ngargoretno lah di masa lalu, itu banyak. Tapi kalau menurut pribadi dengan adanya wisata yang berbasis konservasi itu pasti terawat, apalagi wisata alam ya. Jadi kita dengan alam itu kan alamnya dieksploitasi dalam hal positif. Contoh kemarin kita di Batu, waktu family trip di Batu itu kita mencoba rafting di namanya lali mana? Senani Mas Wawan kan. Jenenge apa? Oh, apa? Watu Kali. Kaliwatu Adventure. Apa? Jadi nggak ikut. Ikutnya ya? Ikut kayak nanya tuh. Bentar deh itu. Masih semangat ya? Semangat! Tambah semangat kalau saya bilang are you ready? Jawab Jos. Are you ready? Jos. Kita cek dulu dimulai dari alat, dari helm ibu. Ya. Untuk helm pastikan terkunci aja, longgar nggak masalah, yang penting ada kuncinya, klik. Dengan berdoa terlebih dahulu. Oh ya. Astu juga mau, coba ayo bilang inti doa. Halo guys, hari ini kita itu berdoa yang paling cepet di dunia ini. Berdoa mulai. Doa mulai. Doa selesai. Ya itu kita rekomendasikan ya, itu bagus untuk keluarga. Anak kecil Astu aja masih bisa naik dan tidak bahaya. Itu enak, gampang. Tapi adrenalin masih teriak-teriak, masih oke. Tabrak. Goyang, biar lepas dari batu. Goyang-goyang dikit. Nah, ayo Goku, biar kita cepet ke sana. Tuh,
rekomendasikan buat kalian kalau family trip ke Batu, coba mampir ke Kaliwatu Adventure. Di situ ada trip untuk apa namanya? Rafting. Sungainya aman, semuanya, timnya juga profesional. Di situ kamu bisa lihat ketika masyarakat mengeksploitasi sungai dalam hal positif, yaitu wisata, usaha wisata, sungainya jadi bersih. Karena naik kotor kan tamunya jadi gila. Makanya mereka karena cari uang di situ ya mereka membersihkan lingkungan juga, merawat. Moga-moga. Sampai jalan. Tuh, seperti yang terjadi di Alor ketika kita bikin villa untuk warga, disewakan untuk boleh berkunjung ke situ kan menikmati alamnya. Nah alamnya rusak kan, Mas Bule nggak mau ke situ nginep di villa. Akhirnya warga nggak dapat pendapatan. Jadi bener-bener yang disebut apa? Ketika alam kita jaga lalu alam memberikan rezeki untuk kita itu bener-bener terjadi dengan adanya wisata itu. Jadi lebih baik dieksploitasi dan dalam tanda kutip positif ya, dimanfaatkan karena ya ini semua pemberian, sudah diberi kok tidak di apa-apain nanti malah diminta lagi gimana. Satu lagi, Mas lebih baik tidak usah disentuh biar natural. Oke. Tapi tanpa sentuhan kamera, tanpa kedatangan kita mengeksplorasi, kan kamu nggak bakal tahu kalau di Batu itu ada gerojokan apa kemarin itu yang kita datang. Coban Rondo. Sebelum tim Mas Wawan dan teman-teman situ memberdayakan Coban Rondo kan nggak ada yang tahu kalau kita punya air terjun secantik itu. Begitupun juga tempat-tempat wisata alam yang lain. Kita nggak akan tahu kalau sebelumnya itu ada ini, ada itu. Gimana kita mau bersyukur? Gimana kita bisa ngomong kalau Indonesia itu kaya banget kalau memang kita tidak tahu. Tidak tahu, apalagi kok tidak bisa menikmati. Aduh. Gimana? Ini bukan berarti pembenaran ya. Oh iya. Segala sesuatunya harus dikaji. Ya, kita sebelum jalan ini juga ada proses 6 bulan untuk sosialisasi dan mengkaji bersama desa, warga, dan semuanya untuk benar-benar ditimbang dan dipertanggungjawabkan tentunya. Berarti jangan jadi tameng ya? Jangan sampai jadi pembenaran juga. Ya seperti orang bilang itu, semua mengatasnamakan ekonomi yang akhirnya ujung-ujungnya merusak lingkungan. Nah itu sangat disayangkan. Dulu di Ngargoretno itu juga begitu. Setelah tambang kelar, ada lagi yang masuk untuk mencoba membuat konsep wisata, sebuah bukit gede gitu. Ini diukir aja, diukir nanti kita jadikan patung apa itu, patung seperti yang di luar itu yang bukit ada muka-mukanya itu apa? Hokage itu. Hokage. Nah itu. Terus Mas Soem bilang, "Lah terus ini sisa serpiannya taruh mana nanti bisa dijual." Ya podo wae kowe nambang. Jadi ya semua sih tergantung akamsinya juga sih untuk menjaga rumahnya sendiri. Sudah selesai nih. Gimana dong? As? Gimana dong As? Udah nih? Ya nih. Happy nggak nih?